Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa hayyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a, uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah, tahiyyatuhum fiha assalam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini materi yang sudah kita mulai berkaitan dengan syariat Allah Azza wa Jal yang dibebankan kepada kita para mukallafin, yang mana wajib bagi kita untuk talabul ilmi, wajib bagi kita untuk mengibadahi Allah Azza wa Jal dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, akan tapi dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan fatwa para sahabat, dengan ijma'nya para sahabat, dan yang terjadi khilaf di antara para sahabat, maka ulama yang setelahnya akan memberi kita petunjuk bagaimana untuk Baik, kita lanjutkan. Yang mana jika terjadi khilaf di antara para sahabat dan kebanyakan masalah-masalah fiqhiyah berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, itu adalah permasalahan yang terjadi khilaf di dalamnya. Berbeda dengan masalah yang aqadiyah, yang berkaitan dengan akidah, kebanyakan dalamnya masalah yang ijma'. Karena tidak mungkin keyakinan itu terjadi khilaf kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah selesai menyampaikan inti dari tauhid, inti dari akidah yang salimah, yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran. Dan tidak ada khilaf dalam masalah akidah. Akidah kita akidah satu, akidah tauhid, akidah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala secara ilmu, yaitu terhadap asma dan sifatnya dan perbuatannya, dan secara amal, yaitu atau dikenal dengan uluhiyah, Tidak ada khilaf dalam kebanyakan masalah-masalah akidah, karena itu berkaitan dengan keimanan dan berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan. Maka pembatasnya sangat jelas antara syirik dan iman, kufur dan iman, pembatasnya sangat jelas. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk memisahkan antara tauhid, agama yang dibangun di atas tauhid, dan agama yang dibangun di atas kesyirikan. Dan tidaklah diwafatkan kecuali sudah selesai memisahkan kedua hal tersebut, yang hak dan yang batil. Adapun dalam masalah fiqhiyah, maka kita tidak boleh mengesampingkan khilaf yang terjadi di zaman para sahabat. Karena saat Nabi SAW masih hidup pun para sahabat mengalami berbeda pendapat. Ketika permasalahan salat asar di Bani Quraidah, masalah ma'rufah, hadis ma'ruf, antum bisa cari sendiri. Bagaimana para sahabat ikhtilaf bainahum, kemudian sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi SAW tidak melemahkan pendapat satu dan menguatkan pendapat yang lain. Dua-duanya memiliki ijtihad yang betul didasari dalil yang sama kuatnya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan khilaf para sahabat dalam masalah tersebut sudah pernah Anda sampaikan di pengajian Muqaddimah Fiqhiyah. Antum bisa ulangi dengarkan, karena akan memakan waktu sangat banyak. Tayyib, ma'al asaf, sangat disayangkan sekali kita mendengar perkataan dari para alim ulama, orang yang mengaku menisbatkan dirinya kepada ilmu kemudian merendahkan dalam permasalahan fikih, merendahkan metode mazhab. Wal iyadzu billah. 1000 tahun usia belajar fikih Islami dengan menggunakan mazhab digunakan oleh penduduk bumi, kaum muslimin. Usianya bukan hanya ratusan tahun, bahkan mencapai ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Dengan metode ini syariat Islam bisa sampai kepada kita. Dengan metode ini kita bisa menegakkan salat. Kalau kita tanya kepada orang pada umumnya, dari mana Anda belajar gerakan salat? Kebanyakan akan menjawab dari kedua orang tuanya. Betul tidak? Betul. Berarti dia taklid dengan kedua orang tuanya, bukan? Taklid. Ini yang namanya mazhab, mengikuti pendapat kedua orang tuanya. Taklid. Tidak ada satupun anak Adam setelah zamannya para sahabat berlalu kecuali hanya taklid, hanya mengikuti ulama sebelumnya. Dan itulah yang namanya jalannya para ulama salaf. Itulah yang namanya metode salaf. Bukan langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi menghargai pendapat para sahabat dan menggunakan fatwa-fatwa mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu muncul pertanyaan yang sangat menggelitik, muncul dari lisan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Ketika dikatakan kepada mereka mazhab Syafi'i atau mazhab Ahmad, lalu mereka bertanya, kemudian kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, lalu apa mazhabnya Imam Syafi'i? Hadza jahlun ala jahlin. Ini pertanyaan yang sangat bodoh. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dan tidak mengerti hakikat mazhab, tapi mengomentari tentang permasalahan mazhab. Yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah rahimahumullah adalah mengumpulkan fatwanya para sahabat, yang mana saat itu tersebar ketika para sahabat keluar dari kota Madinah. Ada yang tinggal di Makkah, ada yang tinggal di Kufah, ada yang tinggal di Basrah, ada yang tinggal di Baghdad, di Irak, tersebar di seluruh penjuru bumi. Bagaimana Anda akan mengatakan saya akan mengikuti fatwanya para sahabat, bukan fatwanya Imam Syafi'i? Tayyib, silahkan kumpulkan fatwanya para sahabat dengan cara Anda sendiri, bisa Anda? Lalu Anda kira yang dilakukan Imam Syafi'i itu apa? Mengumpulkan apa? Ngarang sendiri atau bagaimana? Yang dilakukan Imam Ahmad, bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan Ahmad tafal ard marratain. Ahmad itu 2 kali keliling bumi mengumpulkan hadis dan fatwanya para sahabat. Mengikuti mazhabnya Ahmad adalah mengikuti fatwa-fatwa para sahabat yang berhasil beliau kumpulkan rahimahullahu ta'ala. Ketika Anda pagi-pagi bangun subuh, duduk santai di Masjid Ahmad, sudah siap-siap untuk rihlah, melanjutkan perjalanannya mencari fatwa para sahabat, mencari hadis, dan Anda duduk santai di ruangan ber-AC. Anda membandingkan diri Anda dengan Ahmad. Waliyadzubillah. Dan semisal dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Maka ketika Anda tidak mengerti hakikat mazhab, hakikat sampainya ilmu kepada kita, maka tidak perlu mencela ulama salaf. Dan jangan mengaku bermanhaj salaf ketika tidak bisa menghargai ulama salaf dan cara ulama salaf dalam belajar. Bermazhab atau taklid, mengikuti pendapat ulama sebelumnya, ini adalah manhaj salaf. Bukan hanya dalam masalah akidah, terapkan juga dalam masalah fiqhiyah.
Dan jangan samakan antara manhaj salaf dalam masalah akidah dan masalah fiqh. Dua-duanya jauh berbeda. Taib, tidak perlu memperpanjang masalah tersebut. Kalau kita dengarkan semua orang yang berbicara, tentu waktu kita habis untuk mengomentari mereka. Akan tetapi metode mazhab adalah metode yang telah ditempuh umat-umat terdahulu. Sebelum kita, generasi sebelum kita yang jauh lebih soleh daripada antum semua dan anak sendiri. Yang keilmuannya jauh lebih tinggi dibandingkan kita semua. Mereka pun belajar mazhab. Yang paling ma'ruf di antara kita adalah mungkin yang paling sering terdengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pun tidak lepas dari fatwanya Imam Ahmad. Tidak lepas dari mazhabnya Ahmad. Kalau tidak suka dengan istilah mazhab, ganti mengikuti fatwa. Sama. Anda bermazhab adalah Anda mengikuti fatwa seseorang. Itu sama. Ganti bahasa saja. Jangan hanya karena masalah sebuah kata-kata lalu Anda menghilangkan hakikat dari masalah tersebut. Kalau tidak boleh bermazhab dengan Ahmad, dengan Syafi'i, dengan Abu Hanifah, dengan Malik, lalu maksud Anda suruh ngikuti fatwanya siapa? Fatwa Anda sama saja berarti mengikuti mazhab Anda. Jangan alergi dengan sebuah kata-kata. Kita harus sedikit cerdas. Lihat maksud dan hakikat dari perkataan tersebut. Apa maksud dari kata mazhab? Taklid terhadap sebuah fatwa. Dan itu dibutuhkan oleh setiap kaum muslim. Bertanya tentang Ustadz, apa hukumnya sholat di pesawat? Kemudian berfatwa ustadznya. Terus dia ikuti apa? Bukan mazhab ini. Sama. Mengikuti fatwa. Ustadz, saat pandemi kita tidak melakukan sholat id, bagaimana hukum? Kemudian berfatwa ustadz tersebut. Kemudian dia ikuti, nggak peduli dalilnya apa. Dia akan ikuti pendapat ustadznya. Apa kalau bukan mazhab? Sama, persis sama. Ganti kata-kata mazhab dengan mengikuti sebuah fatwa. Kalau tidak suka dengan kata-kata mazhab. Jadi jangan mudah terombang-ambing dengan hanya karena istilah. Karena kita harus melihat sebuah hakikat. Berapa banyak kaum muslimin akan tetapi menyimpan di dalam dirinya kemunafikan. Dan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat zahirnya dia Islam atau tidak. Yang dilihat hakikat yang berada di dalam hatinya. Perkara itu dilihat dari hakikatnya. Bukan hanya bungkusnya saja namanya mazhab. Antum alergi karena antum tidak mengerti arti kata mazhab dan tidak mengerti hakikatnya sehingga alergi. Maka kita harus melihat perkara dari hakikat asli dari perkataan tersebut atau sebuah istilah yang kita pelajari. Thayyib, barakallahu fikum. Sebenarnya tidak perlu kita lanjutkan permasalahan tersebut karena sudah anak kupas tuntas ya. Yang ingin mengomentari, yang ingin bertanya silahkan dengarkan pengajian Muqaddimah Fiqhiyah di Radio Sahabat yang sudah selesai tahun yang lalu. Antum bisa ke Radio Sahabat, tanya, minta filenya. Silahkan komentari sendiri. Dan ana tidak menerima debat, ya. Saya tidak menerima debat. Silahkan dengarkan kemudian simpulkan. Kalau itu cocok, alhamdulillah. Kalau nggak cocok ya enggak apa-apa. Tafadhal. Baik. Kita akan lanjutkan materi kita, barakallahu fikum, tentang nawaqid al-wudu. Betul kita sudah sampai bab nawaqid al-wudu. Nah, apa itu nawaqid al-wudu? Apa itu nawaqid al-wudu? Siapa yang bisa menjelaskan nawaqid al-wudu? Apa sih maknanya? Jangan sampai kamathalil himari yahmilu asfara. Ya, bawa kitab tapi nggak ngerti isinya. Ya enggak? Ayo, apa makna nawaqidul wudu?
Pakai bahasa Indonesia boleh. Fadhal. Bisa ini senyum-senyum sih. Tafadhal. Pembatal itu Pembatal-pembatalan. aspek hadas kecil. Nah, sahih. Wudu memang hadas kecil. Ya, wudu itu dibatalkan dengan hadas kecil. Taib. Bab nawaqidul wudu. Sekarang begini, kita ambil contoh. Seseorang berwudu, kemudian di tengah wudunya, ketika baru mencuci tangan, handphonenya bunyi misalnya. Handphonenya bunyi. Karena handphonenya berada di dekat dia, dia lihat ngintipkan. Kan ada namanya, ya enggak, yang telepon siapa? Wah, Menteri Dalam Negeri misalnya kayak gitu. Atau apa biasanya? Wali kota. Oh iya, Menteri Dalam Negeri. Wah, ini berarti urusan rumah nih, bahaya kalau Menteri Dalam Negeri sudah telepon nih, bahaya. Wudu nggak dilanjutkan, kemudian diangkat telepon, ngobrol lama, kemudian setelah handphone mati dia langsung pergi pulang ke rumah. Apakah ini termasuk pembatal wudu? Pertanyaan Anda. Termasuk nawaqidul wudu enggak? Bu. Hah? Jamil. Maksud nawaqidul wudu adalah yang membatalkan wudu seseorang setelah wudu tersebut sudah sempurna dan berhasil untuk mengangkat sebuah hadas. Nah, jadi hadasnya membatalkan kesucian seseorang. Oleh karena itu dijelaskan ai mufsidatuhu, yang merusak wudunya seseorang. Bukan yang membuat wudunya tidak sah, bukan, tapi merusak. Jadi setelah wudunya sempurna kemudian dirusak, mufsidatuhu. Wa hiya thamaniyah, ada 8 hal. Kemarin kita sudah ambil al-kharij min sabil, yang keluar dari 2 jalur. Coba. Yang keluar dari dua jalur. Bagaimana hukum sesuatu yang keluar dari 2 jalur, buang air kita? Apa hukumnya? Mutlak. Ya, mutlak. Membahas mutlak, apa maknanya mutlak? Tinggal dibaca. Jamil. Jamil. Naam, jamil. Cukup itu. Jamil, cukup ya. Yang keluar najis maupun suci. Najis antum tahu. Yang suci misalnya yang keluar apa? Hah? Angin kira-kira suci enggak? Apa khilaf? Hah? Angin suci apa najis? Kalau angin najis bahaya. Ini ada angin, aduh, wudu. Ya, setiap kena angin wudu, Angin suci atau najis? Tapi kalau diadakan penelitian bagus ya. Janganlah nanti kepanjangan. Baik. Misal juga, semisal yang suci apa lagi? Biasanya kalau sakit keluar apa? Batu, ya misalnya. Atau keluar, ya mungkin, iya yang seperti itu ya. Baik. Umum ataupun tidak umum, najis ataupun suci, sedikit ataupun banyak, semuanya membatalkan wudu seseorang. Kawaladin bila damin, seperti keluarnya anak tanpa darah. Au muqattaran fi ihlilihi, atau dimasukkan benda cair ke dalam saluran kencing untuk ngobati misalnya, bukan benda padat ya, benda cair. Kemudian benda cair yang tadi dimasukkan keluar lagi. Nah, yang namanya benda cair ketemu najis hukumnya bagaimana? Ma'un qalil bagaimana? Nah, najis. Au muhtasyan wabtala,
atau dimasukkan benda padat, semisal kapas misalnya ya, ke lubang kencing misalnya, untuk pengobatan, untuk dibersihkan dan lain sebagainya. Kemudian kapas atau cotton bud lah misalnya ya, cotton bud, masukkan kemudian untuk dibersihkan, kemudian diambil. Nah, muhtasyan wabtalla. Nah, ada syarat harus kondisinya basah. Ada khilaf enggak dalam masalah ini? Khilaf. Siapa yang bisa menjelaskan khilafnya? Ada 3 pendapat tapi baru Anda sampaikan 2. Tafadhal. Antum harus menguasai karena antum sedang belajar mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Kalau mazhabnya Imam Ahmad ini beberapa dalam satu masalah bisa punya beberapa fatwa, ya. Karena beliau seorang ulama yang terus belajar. Terkadang rujuk dari pendapat yang ini, kemudian merajihkan yang ini, atau berpendapat yang berbeda dari kedua pendapat sebelumnya. Yang sulit dibuktikan adalah mana pendapat yang terakhir dari 3 pendapat tersebut. Nah, itu yang sulit dibuktikan. Tapi kalau ada 3 pendapat dinukil semuanya misalnya, kita kesulitan untuk merajihkan mana yang paling terakhir, karena kemungkinan yang terakhir adalah yang paling beliau kuatkan. Ya enggak? Rajih menurut Imam Ahmad. Akan tapi para murid-muridnya tidak melihat hal tersebut. Bukan begitu caranya. Semua dinukil. Bisa jadi yang menurut Imam Ahmad rajih, yang terakhir misalnya, itu belum tentu menurut murid-muridnya rajih juga. Karena 3-tiganya pendapat siapa? Seorang alim, seorang faqih. 3-tiganya dibangun di atas dalil dari Quran, Sunnah, fatwa para sahabat, qiyas dan lain, dan dalil-dalil yang lain. Misalnya seperti itu. Dinukil dari Imam Ahmad ada 3 fatwa, berbeda semuanya. 1 wajib, 1 haram, 1 makruh, tambah 1 lagi misalnya sunnah dan lain sebagainya. Untuk menentukan kita mungkin logikanya yang paling terakhir berarti yang paling kuat gitu ya. Tapi enggak, murid-muridnya ingin mengabadikan semua fatwa Imam Ahmad. Oleh karena itu dinukil semuanya. Bisa jadi yang pertama justru lebih rajih menurut murid-muridnya. Misalnya ketahuan ya, masalahan al-quru', yaitu apakah iddah seorang wanita setelah bercerai dengan suaminya itu salah satu quru'. Itu quru' di sana maksudnya haid atau tuhur, itu khilaf. 3 kali suci atau 3 kali haid, itu khilaf. Yang antum tahu apa 3 kali apa? 3 kali haid ya, itu khilaf, masalah khilafiyah. Imam Ahmad awal pendapatnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Kemudian di dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram ya, Lis-San'ani, dinukil bahwasanya Imam Ahmad rujuk dari pendapat yang pertama, kemudian mengatakan yang lebih rajih adalah pendapat yang 3 kali haid. Tapi murid-muridnya tetap menukil 2 fatwa tersebut dan mengatakan dua-duanya adalah fatwa siapa? Imam Ahmad. Jadi antum belajar satu mazhab saja bisa, khususnya Imam Ahmad ya, saja bisa menguasai mazhab yang lain. Karena beliau seorang yang terus belajar, enggak seperti kita. Merasa sudah ngerti masalah fikih kemudian enggak mau, wis cukup yang wis paham, hukumnya haram, wis titik, enggak ada lagi, enggak ada koma, enggak ada. Kalau para ulama zaman dahulu enggak begitu. Terus belajar siapa? Dia selalu suudzon dengan dirinya sendiri. Kalau kita enggak suudzonnya sama orang lain. Iya kan? Oh, kata orang ngerti apa-apa, itu belum belajar sunnah katanya seperti itu. Apa misalnya ini kejadian nyata betul. Yang cerita adalah sahibul qissah yang mengalami kisah tersebut. Tahiyat akhir telunjuknya ditegakkan. Sebelahnya Ustadz Fulan ibn Fulan ma'ruf, tidak perlu disebut namanya. Kalau anda sebut antum kenal semua. Teman anda ini tahiyat kemudian mengangkat telunjuknya, tidak digerakkan. Ya, tidak digerakkan. Setelah selesai sholat ditegur oleh Ustadz sebelahnya. Pertanyaannya cukup unik. Antum belum tahu sunnah, bertanya. Ajib, pertanyaan yang ajib, betul. Anda mengatakan ajib. Ya dia pun ikut heran gitu kan. Tapi zaman itu dia belum mengerti.
setelah menjadi ustadz kemudian belajar di Unaizah, dia mulazamah dengan Syekh As-Sami Saghir, kemudian Syekh Abdurrahman Dahash, Khalid Musyaiqih, dan banyak masyayikh dari Unaizah. Dia banyak belajar, akhirnya mengerti, wah ternyata masalahnya khilafiyah, ya enggak? Tapi langsung dimutlakan oleh beliau apa? Anda tidak mengerti sunnah. Ajib. Seakan-akan sunnah berada di kedua tangannya. Yang dia pahami dalam masalah fikih ya, yang dia pahami adalah yang paling betul dan yang satu pasti salah. Ini dalam masalah fikih tidak boleh seperti ini. Dia termasuk orang yang mencela mazhab. Saat ini kalau Anda sebut namanya, dia termasuk orang yang mencela mazhab. Tapi cara beliau mengajar pada murid-muridnya pun lebih parah daripada seseorang yang belajar dengan mazhab. Seakan-akan orang yang tidak mengikuti fatwa atau pendapat beliau adalah tidak mengerti sunnah. Waliyadzubillah. A'udzubillah. Berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Ayolah belajar seperti para ulama salaf. Mereka tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang mereka dapat. Selalu ingin menambah. Ini dalam masalah fikih ya. Beda dalam masalah akidah. Kalau masalah akidah sudah selesai. Tidak mungkin Nabi SAW diwafatkan kecuali sudah selesai mengajarkan iman yang sempurna kepada kita. Baik. Muhtasyan wabtalla. Syarat keluar enggak suara? Enggak keluar ya? Hah? Bismillah. Baik. Cek. Keluar enggak sih? Tuh lampunya juga lemah dia. Oh, memang kabel di sini ya. Susah lah. Baik, begini hidup enggak? Belum. Kalau yang kecil? Yang kecil aja. Hah? Oh, nggak usah diambil. Biar gini aja. Baik. Kita lanjutkan. Jadi yang ini nggak mati ya? Ini nggak mati. Yang mati cuma yang ini. Baik. Bismillah. Khalas. Baik. Bismillah. Kita lanjutkan. Muhtasyan wabtal, dimasukkan benda padat ke dalam salah satu lubang dari dua jalur tersebut. Al-Imam Al-Buhuti, kita langsung saja. Al-Imam Al-Buhuti dalam kitab yang antum lihat, yang antum baca, itu mengikuti pendapat dalam kitab Al-Muntaha karangan Ibnu Najjar. Dalam mazhab Hambali, para ulama-ulama yang memperhatikan fikih berdasarkan fatwa-fatwa Imam Ahmad, itu para ulama Hambali yang mutaakhirin mengerucutkan pada dua kitab supaya gampang. Antum ingin mengerti yang mu'tamad, yang dijadikan landasan fatwa oleh Hanabilah mutaakhirin, ada dua kitab. Kitab Al-Iqna' karangan siapa? Al-Hajjawi. Kemudian dan Al-Muntaha karangan Ibnu Najjar, ya, karangan Ibnu Najjar. Al-Buhuti sangat sering menguatkan pendapatnya Al-Muntaha. Dan beliau di Raudhul Murbi ini merupakan nukilan dari kitab Al-Muntaha dalam masalah ini. Muhtasya wabtal ini disebut dalam kitab Al-Muntaha. Adapun di kitab Al-Iqna' tidak disyaratkan basah. Mengapa? Karena itu lebih sesuai dengan kias permasalahan sebelumnya. Kalau benda padat misalnya, keluar batu misalnya, ya enggak, terus kayak kita masukkan kapas, keluar masih juga bentuknya kapas, ya sudah. Kalau yang itu saja membatalkan, maka yang ini juga membatalkan, sama meskipun tidak basah. Ini pendapatnya Hajjawi didasarkan fatwa Imam Ahmad. Jangan khawatir, nggak ada yang ngarang ya. Metode mazhab ini nggak ada yang ngarang,
Ya, kelebihannya dibandingkan metode tidak bermadzhab adalah metode mazhab tidak ngarang. Ya. Semua didasari fatwa Imam, dan Imam Ahmad kalau berbicara itu tidak ngarang seperti kita. Beliau melandasi fatwanya dari para guru-gurunya, atba' tabi'in. Para atba' tabi'in, guru-guru beliau melandasi fatwanya dari para tabi'in, yang melandasi fatwanya dari para sahabat, yang mana itu berdasarkan dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Iqna mengatakan tidak harus basah. Kalau muntaha harus basah. Apa pendapat yang ketiga tidak usah ya, tidak usah. Cukup dua saja. Antum bisa pilih. Taib. Adapun yang dirajihkan Al-Buhuti rahimahullahu taala adalah sesuai dengan kitab Al-Muntaha. Lad-daim kas-salis wal istihadah fala yanqudu lid-darurah. Ada beberapa orang yang meskipun keluar dari dua jalur tersebut, sesuatu tetap dihukumi suci dan tidak batal wudhunya. Siapakah mereka? Contohnya orang-orang yang memiliki penyakit berhadas terus menerus, atau yang sedang mustahadah. Istihadah nanti kita akan sampai belajarnya di bab apa? Babul haid. Babul haid kebetulan besok ada. Ya, kebetulan, alhamdulillah. Padahal lumayan, masih lumayan. Ada beberapa rintangan yang harus antum lalui untuk sampai ke babul haid. Ada babul ghusl. Ada babul tayammum. Ada bab izalatun najasah, menghilangkan najis. Baru sampai ke babul haid. Ya. Jadi iya. Para ummahat nyalip antum langsung. Udah antum mulai dari awal, tapi langsung para ummahat langsung nyalip ke babul haid. Baik. Watsani, yang pertama antum sudah tahu yang membatalkan wudu atau yang merusak wudu kita. Yang kedua adalah kharijun min baqiyatil badan, yang keluar dari tubuh kita. Keluar dari tubuh kita selain dua jalur yang tadi. Sesuatu keluar dari tubuh kita bisa lewat dua jalur yang kita sebutkan tadi dan selainnya. Yang dua jalur antum sudah paham. Sekarang selain dari dua jalur tersebut. Ada tiga kelompok. Yang pertama, membatalkan secara mutlak. Qaliluhu wa kathiruhu. Sedikit ataupun banyak. Yang kedua, tidak membatalkan secara mutlak. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikit ataupun banyak. Mau setitik mau seember sama. Yang ketiga, membatalkan ketika jumlahnya banyak. Kelompok yang pertama, membatalkan secara mutlak. Apa itu? Membatalkan secara mutlak, apa itu? Beliau berpendapat najis. Ada yang lain? Coba di walak-walik mana ini? Nah, kalau yang keluar adalah baul dan ghaid, ya, tidak semua najis. Yang keluar adalah air kecil dan air besar. Meskipun bukan dari dua lubang yang biasa dia keluar, maka sedikit ataupun banyak membatalkan wudu. Misalnya sakit, tidak bisa buang air besar atau tidak bisa buang air kecil. Kemudian dioperasi, nasallallahu alaihi wasallam, dari bagian tubuhnya untuk mengeluarkan kotorannya tadi. Ya enggak? Untuk dikeluarkan kotorannya tadi. Yang seperti ini membatalkan wudu mutlaqan. Yang keluar sedikit ataupun banyak sama. Kelompok kedua tidak membatalkan wudu secara mutlak. Keluar dari tubuh kita selain dari dua jalur yang tadi, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Apa itu? Nah, sesuatu yang suci. Contohnya apa? Ngiler. Antum mau ngiler sekecil ataupun seember
sama saja, tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi iler yang tidak disertai tidur ya. Nah, beda. Nanti tidur ada lagi. Atau antum termasuk orang yang hatinya lembut, ya enggak. Bukan karena layangannya putus, akan tetapi karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an misalnya. Antum memahami isinya kemudian menangis, membayangkan apa yang akan kita hadapi yaumul qiyamah nanti. Menangis, mau antum nangisnya secuil, cuma setitik. Mau antum nangisnya seberapa? Seember, sama saja. Tidak membatalkan wudu mutlaq. Lah, nanti nyampe. Isbir. Fasbir sabran jamila. Nah. Kelompok yang ketiga, inilah yang antum tanyakan. Siapakah mereka? Membatalkan tapi tidak mutlak, hanya ada satu kondisi. Ketika dia kondisinya banyak. Apa sih patokan banyak? Insyaallah kita akan sampaikan nanti. Sesuatu itu pertanyaannya, apakah hal tersebut yang membatalkan tapi syaratnya harus banyak? Iya, apa hal tersebut? Iya, tidak membatalkan secara mutlak. Kalau yang pertama tadi membatalkan secara mutlak. Apa itu? Yang membatalkan secara mutlak apa? Cuma ada dua, air kecil dan air besar. Itu keluar dari, meskipun dari selain dua lubang yang biasa dia keluar, tetap saja kalau keluar dari bagian tubuh yang lain, sedikit ataupun banyak, dia membatalkan wudu. Yang kedua, keluar, ini obrolannya sudah nggak ngomong masalah dua lubang yang tempat keluar itu ya. Selain itu, tidak membatalkan mutlak. Apa itu? Sesuatu yang tidak membatalkan loh. Inilah kita ulangi. Tidak membatalkan mutlak. Sesuatu yang tahir atau suci. Yang ketiga, membatalkan wudu dengan satu kondisi, yaitu jumlahnya banyak. Apa itu? Terus? Ada Anda sebutkan secara umum apa itu? Darah hukumnya apa? Lah iya, itu sudah. Najis selain yang air kecil dan air besar. Kalau ada najis selain yang air kecil dan air besar keluar dari tubuh kita, membatalkan wudu dengan syarat darah najis dengan ijma' para ulama. Dengan ijma' para ulama. Kemudian misalnya dicokot lamuk ya, cokot lamuk. Gatal digaruk-garuk sampai keluar darahnya. Membatalkan wudu akhirnya. Tentu tidak, karena yang keluar hanya sedikit. Terus, kita akan masuk ke yang antum tanya tadi, masalah muntah ya. Kita akan baca. Kaqai'in walau bihalihi. Nah, persis yang antum tanyakan, Al-Imam Al-Buhuti sudah paham, meskipun beliau sudah wafat duluan sebelum antum, tapi langsung mengerti apa yang akan antum tanyakan. Iya. Langsung dijawab. Nah, ay ghairul bauli wal gha'id, najis selain air kecil dan air besar. Contohnya apa? Kaqai'in, seperti muntah. Walau bihalihi, meskipun bentuknya masih persis, belum hancur sebagaimana ketika masuk. Lima rawa Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a. Kenapa dihukumi najis? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a. Qa'a yaqi'u qai'an, ya. Qai' itu dari fi'il qa'a yaqi'u. Fatawadda'a. Hadisnya sederhana. Qa'a fatawadda'a, muntah lalu
wudu. Fa litta'qib, maksudnya langsung habis muntah langsung wudu. Ya enggak? Bagaimana antum berdalil dengan hadis ini? Bagaimana antum berdalil dengan hadis ini bahwasannya muntah adalah najis? Hah? Ayo. Anu udah jelaskan ya? Iya, tinggal balapan jawab. Iya. Tafadhal. Qara'a fatawadda. Bagaimana antum berdalil dengan hadis ini? Jadi jangan hanya berhenti tanya kepada ustadznya itu dalilnya apa, bukan hanya dalilnya apa, tapi bagaimana Anda menggunakan dalil tersebut. Bukan hanya tahu dalilnya, tapi bagaimana menggunakan dalil tersebut. Benar nggak? Jangan-jangan ada dalilnya tapi ngarang. Ya enggak? Mau tahu contoh ada dalilnya tapi ngarang? Antum berdoa meminta kepada mayit. Ya enggak? Mayit yang salihin, ya. Kepada mayit-mayit orang salihin. Kepada para syuhada, ya, bukan mayit sembarangan ya, yang diminta adalah para syuhada, para salihin. Tentu mayit tidak bisa jawab lah, antum sudah tahu, ya enggak? Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab permintaannya sampai yaumul qiyamah? Dia enggak bisa jawab. Mayit, para mayit enggak bisa jawab sampai. Coba antum ajak ngobrol, bisa jawab enggak? Kubur, coba tanya petugas PU misalnya ya. Kuburannya dipindah saja bisa. Jangan dulu, jangan dipindah dulu. Bisa enggak nolak begitu? Ya, bisa. Atau mungkin PU nyurati ke kuburan, 3 hari lagi kamu akan saya pindahkan. Bisa enggak ngirim surat balasan kira-kira? Enggak akan bisa. Tapi kalau bisa muncul surat balasan ajib lagi itu. Iya, enggak bisa ngirim surat balasan, enggak bisa. Ya, kok ada orang yang minta kepada mayit padahal ngirim surat balasan saja enggak bisa. Wong dimelumahkan ke kanan saja nurut, ya enggak? Oh, kepalanya di sana, waktu mau dikuburkan tuh antum pernah lihat enggak? Iya enggak? Itu hati-hati, dia aja enggak bisa nolak. Kalau bisa nolak mungkin duduk sebentar ya. Dan ada yang benar sebelah sini, saya maunya yang sebelah sini kayak gitu. Nyatanya kan enggak bisa. Mau diwolak-walik, turun kaki dulu, turun kepala dulu, dia pasrah aja. Yang seperti itu kok dimintain tolong? Iya enggak? Tapi kalau antum tanya kepada orang yang melakukan hal tersebut, jangan salah, dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran. Tapi apakah cara menggunakan dalilnya betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya walakin la tash'urun." Jangan kalian katakan orang-orang yang fi sabilillah, wafat fi sabilillah, amwat, mereka itu bukan mayit. Bal ahya, kata Allah Subhanahu, mereka itu masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak pernah merasakannya. Ayo, dalilnya dari mana? Langsung kembali Al-Quran, berarti antum akan mendukung orang mereka. Antum akan mendukung, ayo minta kepada keselamatan kepada para solehin, karena mereka masih hidup. Kata siapa mereka mati? Yang bilang Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bisa antum bantahnya dari Al-Quran? Ayo mau gimana? Katanya yang penting kembali ke Al-Quran. Lah itu dalilnya, dalil mereka langsung dari Al-Quran. Oleh karena itu bukan hanya masalah dalilnya. Dalilnya apa? Bukan masalah dalilnya apa. Isinya dari dalil tersebut menunjukkan hukum yang Anda katakan enggak, gitu loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, Anda sudah sering sampaikan, ya enggak? Misalnya merapatkan pernah loh, Anda bukan selalu loh bilang kata. Pernah merapatkan kedua kakinya ketika sujud. Kenapa anak katakan pernah? Karena tidak ada satu riwayat pun menunjukkan hal tersebut kecuali satu riwayat. Riwayatnya siapa? Ummul Mukminin, menunjukkan pernah. Lalu Anda katakan langsung qat'i,
yang betul yang ini. Hukumnya sunnah pasti sudah, nggak mungkin salah. Sudah pasti. Sayangnya Imam Ahmad tidak sependapat dengan Anda. Kalau Anda mengatakan hal tersebut, saya Imam Ahmad tidak sependapat dengan Anda. Karena Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada jutaan sahabat, ratusan ribu sahabat, atau cuma kepada istrinya saja. Yang paling banyak menyaksikan sholatnya Rasulullah SAW di masjid, ya enggak, itu istrinya atau para sahabat. Harusnya muncul riwayat yang mirip, paling tidak isinya. Kalau tidak teksnya, paling tidak isinya. Masa ndak lihat di depannya sujud, masa ndak lihat merapatkan kedua kakinya? Sayangnya tidak ada riwayat tersebut, kecuali cuma dari satu, yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka dalil Anda punya, tapi apakah dalil itu menunjukkan hukum yang Anda katakan? Belum tentu. Seperti itulah fikih. Memahami Al-Quran dan Sunnah harus menggunakan pendapatnya para ulama salaf. Ayo konsisten menjadi salafi. Jangan hanya masalah akidah saja salafi, kemudian masalah fikih nggak ngerti ini, itu manhaj apa itu. Langsung kembali Quran dan Sunnah tanpa peduli dengan pendapat ulama salaf. Anda tidak tahu itu model apa. Yang jelas model seperti itu melahirkan kaum Syiah, melahirkan kaum Khawarij, dan beberapa firqah-firqah yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka langsung kembali ke Quran dan Sunnah tanpa petunjuk para sahabat, tanpa petunjuk para tabi'in, tanpa petunjuk para ulama salaf. Oleh karena itu muncul hal yang aneh-aneh, sampai bisa berujung pada kafir mengkafirkan, hanya karena masalah yang bahkan para ulama salaf ikhtilaf. Qunut subuh misalnya, sampai dihajar, didiamkan, ya enggak? Sampai dituduh ahlul bid'ah, sampai dituduh mungkin bisa sampai golongan kafir dan lain sebagainya. Padahal para ulama salaf khilafi dan dalil mereka sangat kuat. Anda tidak akan mengupas di sini. Anda termasuk mengikuti pendapat Imam Ahmad bahwasanya qunut subuh beda. Akan tetapi bid'ahnya yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini bid'ah yang makruhah atau yang muharramah. Makruhah, tidak sampai derajat muharramah. Buktinya apa? Buktinya Imam Ahmad memerintahkan kepada orang yang makmum, kepada imam yang kunut untuk ikut melaksanakan kunut. Kalau itu bid'ah muharramah bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, masih Imam Ahmad memerintahkan kita untuk berbuat seperti itu? Tidak mungkin. Menunjukkan bid'ahnya makruhah, bid'ahnya makruhah. Derajatnya tidak sampai muharramah yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Taib, kita lanjutkan. Kembali ke dalil ya, ngomongin dalil. Kalau ngobrol masalah itu bisa panjang ya. Jangan. Ana tidak mengajak kepada mazhab, ana mengajak kepada pemahaman para sahabat, tapi melalui jalur yang dipahami oleh Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad mengerti fatwanya para sahabat, bukan mengerti tulisannya saja, tapi mengerti isinya dan penerapannya di zaman mereka. Oleh karena itu muncul khilaf hadis, kata Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala, masih hidup beliau, masih sangat muda. Beliau seorang alim kabir Hambali di kota Madinah. Beliau memiliki keturunan dari Indonesia. Iya, jalur kakek dari ibunya merupakan Syekh Al-Minangkabawi dari Sumatera. Ada mirip-mirip Indonesia, ada mirip, tapi anak katakan tidak 100% mirip. Beliau mengatakan khilaf hadis dalam masalah darah. Ada sampai ulama mengatakan darah itu suci. Ajib kalau darah itu suci, luar biasa. Lalu kalau darah itu suci, bagaimana pertanyaan kita dengan darah haid? Darah haid ijma' para ulama najis. Anda berdalil dengan kisah para sahabat sholat dalam pakaian yang isinya dari ini permasalahan darurah. Ini permasalahan nadir, permasalahan yang jarang terjadi dan kondisinya darurat. Karena kalau dilepas pakaiannya, darahnya masih ngucur plus auratnya terbuka. Paling tidak
Kalau pakaiannya masih dipakai, darahnya masih terngusur, akan tetapi auratnya tertutup. Kalau ada dua mafsadah, yang kita ambil adalah mafsadah yang lebih ringan. Masalah darah, kata Imam Ahmad, tidak ada khilaf. Lam yakhtalifin nas fid dam. Tidak ada khilaf dalam masalah darah. Para sahabat ijma' bahwasanya darah itu najis, tidak ada khilaf. Lalu muncul para ulama di zaman akhir mengatakan darah itu suci. Ajib, berdalil dengan kisah sahabat salat dalam kondisi perang yang penuh dengan darah. Ini kondisi khusus, bukan kondisi pada umumnya orang. Perang itu kondisi umumnya orang berperang atau tidak dalam kondisi berperang? Ya tidak dalam kondisi berperang. Dan Anda tidak bisa berdalil dengan kondisi khusus untuk kondisi yang umum, tidak bisa. Itu namanya istitsna, pengecualian. Ada kondisi-kondisi khusus yang terjadi pengecualian. Ini yang namanya ngerti dalil tapi tidak mengerti cara berdalil. Dalilnya ada, betul, kita katakan dalilnya ada. Akan tapi apakah isi dalil tersebut menunjukkan hukum yang Anda katakan? Belum tentu. Untuk mengerti kesesuaian antara dalil dan hukum yang dikandung, harus kembali kepada ulama salaf. Katanya salafi, ayo kembali ke ulama salaf. Jangan ngarang sendiri. Baik. Qa'a fatawadda'a, ya. Muntah fa li ta'qib, menunjukkan setelah muntah langsung berwudu. Pertanyaannya, apa dalil yang lebih rumit lah? Hadis ini menunjukkan apa? Pertanyaan sedikit berbobot. Hadis ini menunjukkan apa? Berkaitan dengan masalah yang sedang kita sampaikan. Ini cuma murojaah aja aslinya ya, pertemuan yang sebelum. Kita belum menambah apapun. Hadis yang kita sampaikan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Atau antum mau hukum enggak ini hadisnya dhaif ini? Apa gimana? Ya enggak apa-apa. Tapi hadis dhaif itu hujjah. Hadis dhaif itu hujjah buat Imam Ahmad. Tapi dhaif yang seperti apa dulu? Dhaif menurut ulama mutaqaddimin itu berbeda dengan dhaif menurut ulama mutaakhirin. Pembahasan itu akan memakan banyak waktu, ya. Intinya sederhananya, hadis dhaif bisa dijadikan hujjah dengan beberapa kondisi. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, coba yang ingin menjelaskan. Pakai bahasa usul fikih, anak kemarin sudah jelaskan ya. Iya enggak? Itu langsung praktek tuh. Langsung tak praktekkan usul fikih kepada antum. Langsung kepada kesimpulan hukumnya. Bukan hanya masalah usul fikih, langsung Anda sampaikan kesimpulan hukum dari usul fikih. Bagaimana menggunakan usul fikih terhadap suatu masalah dan apa hukumnya. Langsung praktek dalam masalah ini. Ayo. Mesti pada nyatet lah. Ya enggak? Emang pulpen wis nggo nulis tenagane. Hadis tersebut menunjukkan apa? Mengapa? Wah, tambah lagi pertanyaannya. Mengapa? Tafadhal. Hadis ini menunjukkan akibat dari sebab sebelumnya. Hadis ini menunjukkan akibat dari sebab sebelumnya. Hadis ini jadi wudunya sebab muntah. Jamil. Itu syarah sederhana ya, syarah sederhananya. Dalam bahasa usul fiqh, iqtiranu al-hukmi bil wasfi bil fa yadullu ala ta'lil. Ini adalah masalikut ta'lil, termasuk cara mengerti alasan hukum dalam sebuah hadis. Antum bertemu hadis, pasti ingin mencari alasan hukumnya itu apa. Ya enggak? Alasannya apa? Nah, terkadang Nabi SAW menjelaskan alasannya terang-terang, terkadang tidak. Ya enggak? Terkadang tersurat, terkadang tersi. Kalau yang tersurat mudah. Yang jadi masalah yang tersirat. Nah, yang tersirat itu seringnya dalam perbuatan. Ini seperti ini perbuatan ini. Ini perbuatan. Yang menceritakan seorang sahabat menceritakan Nabi muntah kemudian langsung berwudu. Ini menceritakan sebuah kejadian. Ya enggak? Apa yang tersirat dari kejadian tersebut?
Setelah dirangkum dari beberapa hadis yang lain ternyata mirip. Muncullah sebuah usul fikih. Ya, sebuah kaidah dalam berdalil. Kaidah dalam berdalil bahwa iqtiranul hukmi bil wasfi bil fa'i yadul ala ta'lil. Iktiran itu apa ya? Iya ya, seperti sebab musabab itu apa? Bersambungnya ya, bersambungnya sebuah hukum karena sebuah perbuatan ya, bersambungnya sebuah hukum karena sebuah perbuatan dalam konteks masalah ini yang disertai harf alfa, disertai huruf fa, menunjukkan sababiyah, atau ta'lil, menunjukkan alasan, menunjukkan ta'lil atau sababiyah atau alasan. Padahal ada kemungkinan bahwasanya Nabi SAW ketika muntah ingat bahwasanya tadi belum berwudu. Bisa saja kemungkinan Nabi berwudu setelah muntah, ya memang ketika muntah beliau ingat tadi belum berwudu kemudian baru berwudu. Tapi enggak. Ketika para sahabat ini ketika menyampaikan sebuah peristiwa itu ada maksudnya dan lafadz yang dipilih itu ada isinya semua. Karena mereka termasuk orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Kenapa mereka paling fasih dalam berbahasa Arab? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isinya sesuai dengan yang dikandung oleh hadis tersebut adalah orang-orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, yang paling mengerti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat termasuk orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Dan setelah mereka tidak ada yang mencapai derajat kefasihan dalam berbahasa Arab seperti para sahabat. Oleh karena itu para sahabat tidak perlu belajar dulu sulughah, nggak perlu. Apa? Nahwu wadih, kemudian apa? Baina yadaik, ya enggak usah. Karena mereka itu sumber dalam berbahasa Arab. Sumber dalam berbahasa Arab. Kalau ada kondisi seperti ini, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma." Mirip, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang mencuri, wasariqu wasariqah, yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan. Faqta'u, hukumnya apa? Qata yaqta'u artinya apa? Qata yaqta'u artinya apa? Potong. Ada huruf fa enggak di sana? Alasan motongnya berarti karena apa? Sama persis. Usul fikih, ya. Ada hukumnya potong. Sebelumnya ada fa dan sebelumnya ada sesuatu yang menjelaskan kenapa harus dipotong, baik sifat maupun perbuatan. Menunjukkan sababiyah atau ta'lil atau alasan, ya. Mudah dipahami, ya. Barakallahu fiik. Sampai jam berapa ini? Udah ada. Oh ya, kita ambil nambah satu ya. Baik. Qala fatawadda wal kathiru ma fahusha fi nafsi kulli ahadin bihasabihi. Dan banyak apa sih? Patokan banyak. Ya enggak. Patokan banyak kata Imam Al-Buhuti. Ma fahusha fi nafsi kulli ahadin bihasabihi. Tergantung orang-orang yang mengalami hal tersebut. Jadi tiap orang beda-beda. Tergantung tiap-tiap kondisi seseorang yang mengalami hal tersebut. Jadi bisa jadi banyak menurut saya, belum tentu banyak menurut antum, bisa jadi. Kok enggak jelas begini sih? Masa patokannya sesuai dengan orang-orang, kan beda-beda. Iya, itu kalau komentar orang yang tidak bisa mengerti perkataan ulama salaf. Tidaklah disampaikan seperti ini kecuali berdasarkan dari perkataan seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dinukil oleh Syekh Ibn Qasim dalam hasyiyah
Ar-Raudhul Murbih, beliau menukil perkataan seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya maknanya mirip, yaitu banyak dalam masalah ini maksudnya adalah sesuai dengan kondisi orang-orang yang mengalami hal tersebut. Ya, misalnya dalam kondisi muntah. Muntah menurut fulan banyak, belum tentu menurut fulan banyak. Tergantung kondisi. Darah misalnya, keluar darah dari tubuhnya sedikit atau banyak. Banyaknya menurut dia belum tentu banyaknya menurut orang lain. Maka tergantung kondisi orang masing-masing. Ini sesuai dengan fatwa sahabat, bukan ngarang ya. Kayaknya ngarang kayak masal langkah patokannya iya. Katone ngarang padahal tidak. Sumbernya mana? Sumbernya fatwa sahabat. Ya ada. Memang fatwa sahabat dalil ya, menurut Imam Ahmad fatwa sahabat adalah dalil, dan itu adalah pendapat jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha berdalil dengan fatwa para sahabat. Wa idza stadda al-makhraju, kita lanjutkan. Wa idza stadda al-makhraju, atau kita tambahkan sedikit. Banyak misalnya begini. Kita dulu di awal sebenarnya sudah bahas ya. Sudah sempat ana singgung juga. Ada juga para sahabat yang berfatwa keluarnya muntah atau darah banyak itu sekitar ya ada mil'ul kaf ya, satu telapak tangan mil'ul kaf penuh, segini sudah dihukumi banyak. Akan tapi pendapat as-sahabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah pendapat yang lebih dikuatkan oleh Hanabilah mutaakhirin, yaitu sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya keluar luka dari tubuhnya, kemudian darahnya keluar sedikit karena tadi digaruk misalnya, tapi dia garuk-garuk terus sampai dalam misalnya, garuk sampai lukanya misalnya lebar. Kemudian keluar banyak. Nah, mungkin seseorang bisa lihat dirinya sendiri. Misalnya dia dalam kondisi bermuamalah dengan orang-orang seperti kita, misalnya sedang duduk seperti ini di majelis misalnya. Kemudian ada noda darah di bajunya. Kira-kira ada enggak dia merasa kalau sudah sebanyak ini saya sudah enggak nyaman, harus ganti baju, misalnya seperti itu. Ya enggak? Lah, kira-kira kadar itulah. Kadar yang membuat antum tidak nyaman dengan darah yang menempel pada diri antum, menunjukkan itu sudah banyak. Tapi ada kondisi secuil tok ya boleh. Ada kondisi cuma secuil, antum bersihkan pakai baju gini, nempel betul, tapi cuma sedikit. Dan ketika antum bermuamalah dengan orang, tidak malu dan tidak merasa perlu untuk ganti baju. Yang seperti ini menunjukkan dia belum sampai tapi hukumnya najis. Najis. Darah yang mengalir hukumnya najis. Akan tapi apakah keluarnya najis pasti membatalkan wudu? Nah, itu masalah lain. Ya enggak? Darah najis, thayyib, betul. Apakah setiap keluar yang najis pasti membatalkan wudu? Pasti enggak? Tidak. Termasuk kelompok yang mana tadi? Yang ketiga. Sahal ya? Gampang ya? Seperti itu kira-kira. Jadi coba kondisi orang-orang masing-masing melihat dirinya. Apakah saya nyaman dengan darah sebanyak ini di tubuh saya? Kemudian masih ingin tetap bermuamalah seperti ini. Kalau enggak betah, itu menunjukkan hatinya enggak betah dengan banyaknya darah yang menempel di tubuh dia, dan bisa dibersihkan atau diganti pakaiannya, menunjukkan darahnya sudah banyak. Yang seperti ini, pertama darahnya najis, yang kedua membatalkan wudu. Tayyib. Wa idza istadda al-makhraju wa anfataha ghairuhu lam yathbut lahu ahkamul mu'tad. Dan apabila makhraj atau tempat biasa keluarnya air kecil dan air besar, ya, tempat biasanya keluar air kecil dan air besar tertutup, nas'alullah salamul afiyah, tertutup, ya. Kemudian wan fataha ghairuhu, tapi terbuka di tempat yang lain dari tubuhnya, lam yathbut lahu ahkamul mu'tad. Yang seperti ini
memiliki hukum yang tidak sama. Seperti ini misalnya. Seperti tadi, ya, seperti tadi. Orang kesulitan buang air kecil, nggak bisa lewat jalur yang biasanya. Kemudian dibukakan jalur lewat tempat yang lain, bukan jalur lewat tempat yang lain. Dalam mazhab Imam Ahmad, menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Nanti kita akan sampai insyaallah. Menyentuh zakar membatalkan wudu. Tapi menyentuh tempat keluarnya air kecil selain zakar, karena kasus tadi, ya, zakarnya tidak bisa untuk kencing, dikeluarkan lewat tempat tadi, tempat yang lain, kemudian menyentuh tempat tersebut, maka wudunya tidak batal. Jadi sedikit sama-sama tempat keluar kencing, ya. Dua-duanya sama-sama tempat keluar kencing. Yang satu mu'tad itu maksudnya umumnya orang keluar. Yang satu tidak umum. Yang satu tidak umum. Hukumnya berbeda, lokasinya hukumnya berbeda. Meskipun fungsinya sama tapi hukumnya bisa berbeda. Menyentuh zakar membatalkan wudu. Menyentuh tempat keluar kencing selain zakar tidak membatalkan wudu. Kemudian kalau keluar lewat zakar batu misalnya, kita katakan tadi, hukumnya membatalkan wudu enggak? Tidak membatalkan. Batalkan wudu enggak? Kok ragu-ragu sih? Iya, dari zakar keluar batu. Jelas kasusnya ya. Dari zakar keluar batu. Membatalkan wudu enggak? Ijma sudah enggak ada khilaf ya? Ya sudah, membatalkan wudu. Keluar batu tapi tidak dari zakar, dari tempat lain misalnya. Tidak dari dua lubang, ya. Diambil dari bagian tubuh selain dua lubang tersebut. Batunya diambil dari bagian tubuh selain dua lubang tersebut. Membatalkan wudu enggak? Tidak. Ya. Karena suci. Seperti orang mengeluarkan apa? Air mata sama. Iya enggak? Karena batu hukumnya suci. Kemudian masalah istijmar, ya. Kalau tidak menemukan air maka bisa menggunakan batu, ya enggak? Untuk mensucikan, namanya istijmar. Istijmar itu tidak menghilangkan najis secara sempurna, tidak seperti air. Akan tapi dihukumi suci. Kalau di tempat selain zakar ataupun baul tidak bisa begitu. Dia tidak bisa menggunakan istijmar. Kalau ada najis di sana, ya, tempat selain dua lubang, ya, tempat selain dua lubang, dikeluarkan air kencing misalnya, keluarkan air kencing melalui selain dua lubang tersebut. Tidak bisa dilakukan istijmar untuk membersihkan daerah tersebut, karena istijmar hanya berkaitan dengan yang mu'tad, yang tempat biasanya keluar air kencing dan air kecil dan air besar. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa silahkan tanya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang tentang zawalul aql atau hilangnya akal. Hilangnya akal merupakan salah satu sebab batalnya wudu. Ada tafsil hilangnya akal, ada tafsil. Insyaallah nanti kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu